Yang di rumah apa kabar tuh? Kakak berharap yang di rumah baik-baik dan sehat-sehat ya. Amin. Ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng sama adik-adik Caris Kids lainnya Iya. di Ibadah Caris Kids. Mungkin mereka lagi liburan ya Kak ya. Betul juga, bisa juga diakses dimanapun. Iya, di YouTube channel Caris Kids. Betul, asik. Nah, Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik udah pada bawa buku activities-nya nggak? Bawa, asik. Yang belum dapat nanti jangan lupa untuk minta di ruang kelas ya. Oke? Asik. hari ini activity-nya seru deh pokoknya. Seru tuh, wah beda ya Kak berarti ya. Beda. Wah asik, jadi penasaran nih. Iya, jangan lupa buat kerjain activity-nya. Kalau belum selesai dibawa pulang ya. Nah, Supaya dapat apa tuh Kak? supaya dapat Bintang bintang Caris. Caris. Asik. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Kira-kira adik-adik masih ada yang pakai sepatu atau alas kakinya nggak? Masih ada? Coba cek. Coba dicek. Sepatunya udah ditaruh di locker Oh. kan? Udah pada pakai kaos kaki juga ya? Wah, wah pintar. Nah, Oke, nah terakhir kakak mau ingetin nih, jangan lupa adik-adik untuk sepanjang ibadah tetap duduknya di dalam kotaknya ya masing-masing. duduknya di dalam kotak. Betul. Jangan ganggu temen kanan, kiri, depan, belakangnya. Betul. Duduk senyaman mungkin dan bisa ibadah dengan tenang. Betul, oke deh. Nah berarti sekarang biasanya tuh sebelum ibadah kita ngapain dulu nih Kak? Ngapain nih sebelum ibadah biasanya? Main. Main? Wah, adik-adik siap mau main games? Siap. Kira-kira hari ini kita ngapain nih Kak nih? Hari ini kita berdiri dulu deh. Iya, bangkit berdiri dulu yuk adik-adik. Iya. Bangkit berdiri. Yuk, 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 yuk. Oke. Oke. Siapa yang tahu lagu ini? Lagu apa tuh Kak? Wow. Ini tuh lagunya yang itu bukan sih Kak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Asik. Tahu. Adik-adik tahu lagunya? Tahu? Tahu. Tahu, kita coba tes sekali kali ya. Yuk, Kita kita tes coba sekali tes. yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati grace grace grace. Grace, Grace, Grace. Iya. Kurang semangat tapi. Iya. Kita coba sekali lagi, siap adik-adik? Yuk, Sekali siap? lagi siap? Siap. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati grace grace grace. Grace, Grace, Grace. Caris Kids. Lagi Caris Kids. Asik. Kayak apa tuh Kak ya? Kayak apa tuh kalau Kayak apa Caris ya? Kids? Grace, Grace, Grace. Itu kayak apa ya adik-adik ya? Kayak jingle Caris Kids. Wah pinter. Masih pada ingat gerakannya jingle Caris Kids? Masih ingat gak? Yes. Mau. Masih. Langsung aja berarti kita praktekin aja kali ya Kak Praktekin aja gerakannya. langsung ya. Yuk musik. Musik. Caris Kids, Grace, Grace, Grace. Caris Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Caris Kids. Caris Kids, Grace, Grace, Grace. Caris Kids, Grace, Grace, Grace.
Sekali lagi ya. Lebih semangat ya. Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Yeay. Kamera mau tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Siapa yang sayang banget sama Tuhan Yesus? Aku. Yang angkat tangan boleh sama-sama kita katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Sekali lagi ya, lebih keras ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Yeay, yuk sekarang kita mau menyanyi buat Tuhan. Ikutin gayanya ya. Coba ya. Hai, jadi banyak. Iya. Udah semangat ya. Hai Udah semangat. Hai semuanya. Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Yeay. Adik-adik kita harus selalu ingat kalau kasih Allah itu tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Mana baru yang gede-gede suara kakaknya doang. Tidak berkesudahan. Oleh karena itu kita mau menari buat Tuhan ya. Oke? Oke. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah
Coba, siapa yang udah capek? Oh nggak ada. Berarti anak-anaknya kuat semua ya adik-adiknya ya. Coba tanya ke temen-temennya kanan kiri. Ayo, udah lari-larinya udahan. Udah selesai, sekarang kita mau lanjut ke lagu berikutnya. Ayo coba, kamera mau tanya. Siapa yang udah capek? Aku belum. Oh nggak ada. Ada yang kasih gini. Wes. Aku belum. Coba tanya ke sebelahnya. Kamu udah capek belum? Capek nggak? Capek. Coba. Aku belum. Aku sih enggak. Aku enggak. Kamu belum. Aku belum. Soalnya kekuatan kita dari tuh Ah. Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Waduh. Yang masih ngobrol. Adik-adik, Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Sampai Charis Kids, Grace-nya aja nggak denger. Charis Kids. Grace. Asik. Nah gitu. Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau lipat tangannya. Kita mau fokus menyembah Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang masih ngobrol. Kita mau fokus menyembah Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita angkat tangan kita. Menyembahmu di sini.
Yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Siapa di sini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Sebentar kita mau perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Untuk teman-teman yang di sini boleh kakak-kakaknya bantu untuk bagikan. Yuk, kalau sudah kita buka dulu perjamuannya. Kita angkat dulu rotinya. Yuk, sama-sama ikutin Kakis berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur-hancuran di atas kayu salib menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah? Yuk, kalau sudah, sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan dan membenarkan kami sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Sudah semua? Yang sudah, untuk teman-teman yang di sini, sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya. Kakak-kakak yang baju biru, nanti akan dibantu dibuangkan. Bagi yang belum bisa buka juga nanti bisa minta tolong untuk dibukakan. Bagi yang sudah, kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing yuk. Tapi masih berdiri. Yuk kembali ke posisi semula. Ada yang masih megang sampah perjamuannya? Sudah semua? Yuk, yang sudah kita bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama mau berdoa, mengucap syukur Tuhan Yesus begitu baik buat kita, amin. Yuk kita lipat tangan kita. Tutup mata kita. Ikutin kakek berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang Engkau berikan buat kami. Sehingga hari ini kami menjadi
anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Kami menjadi anak-anak yang sehat. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman boleh duduk. Teman-teman yang di rumah juga boleh duduk. Yuk kita duduk dulu. Yang masih sempit, kiri kanannya boleh geser ke kiri, boleh geser ke kanan. Oke. Yuk semua kita duduk yang manis. Oke, coba aku mau dengar siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Nah, adik-adik. Masih inget nggak minggu lalu kita belajar dari seorang tokoh. Ada inget nggak tokohnya siapa? Ya, siapa namanya? Tokohnya? Ada inget? Minggu lalu kita belajar dari siapa, ada inget? Dari Daud, betul. Kita belajar dari Daud. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau coba tes dulu nih sama adik-adik. Masih inget nggak? Eyes on me. Oke, jadi adik-adik, minggu lalu kita belajar dari Daud, benar gak? Kita belajar bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat Daud dan Tuhan merancangkan masa depan yang baik buat Daud. Bahkan ketika orang di sekelilingnya gak tahu. Nah adik-adik, Tuhan yang sama yang merancangkan rancangan yang indah buat Daud adalah Tuhan yang sama yang merancangkan rancangan yang indah buat kita. Amin? Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, yuk. Aku mau kita ambil kuncinya, oke? Kita kunci mulut kita. Kemudian kuncinya ditaruh di kantong, oke? Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar dari seorang tokoh lagi di Alkitab. Nah aku mau tebak-tebakan dulu nih sama adik-adik yang di sini maupun yang di rumah. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita mau belajar dari tokoh siapa sih? Nih, oh udah ada yang tahu, udah ada yang buka buku ternyata. Dari siapa tadi namanya? Gideon, coba kita lihat benar gak Gideon? Wah benar tadi yang jawab Gideon, iya. Jadi kita mau belajar dari Gideon, betul. Nah adik-adik, kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Gideon. Ada yang udah pernah dengar belum ceritanya Gideon? Oke, ada yang udah pernah dengar. Jadi adik-adik, ceritanya apa sih Gideon? Jadi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah dan yang baik buat Gideon. Nah, kita mau belajar. Jadi pada suatu ketika, nah ini nih, ayo kita konsentrasi. Pada suatu ketika, malaikat Tuhan datang ke Gideon. Kemudian, apa yang malaikat Tuhan ngomong? Kita baca yuk. Nih. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi adik-adik, pada suatu hari Gideon didatangin malaikat Tuhan. Terus malaikat ngomong ini ke Gideon. Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi malaikat bilang ke Gideon bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Gideon pikirkan tentang dirinya? Nah, kalau yang belum tahu, kita sama-sama lihat ayat selanjutnya. Ayat 15. Ah Tuhanku, dengan apa akan kau selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi adik-adik yuk, eyes on me. Jadi adik-adik,
ketika malaikat Tuhan datang ke Gideon, terus malaikat Tuhan tadi bilang Gideon itu adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Tapi ternyata adik-adik Gideon menganggap dirinya bukan pahlawan. Dia menganggap rendah dirinya. Bahkan dia bilang bahwa dia adalah yang paling kecil. Dia menganggap kecil dirinya. Dia bilang kan, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi adik-adik, ayo kita fokus ke depan. Kita lihat ke depan. Nah, Gideon gak percaya adik-adik kalau misalnya dia adalah seorang pahlawan. Nah, kemudian adik-adik, ayo eyes on me. Nah, adik-adik, kemudian cerita selanjutnya adalah Gideon kemudian minta tanda. Nah, ayo kita kembali fokus. Jadi adik-adik, kan tadi di awal malaikat Tuhan datang bilang Gideon adalah seorang pahlawan. Kemudian dia gak percaya kan. Nah adik-adik, Tuhan begitu sabar dan begitu setia kepada Gideon. Nah kemudian kita lihat nih gambar selanjutnya. Nah ada yang bisa tebak gak ini gambar apa? Yang warna putih. Ada yang tahu bulu apa? Bulu domba, betul. Jadi ini adalah guntingan bulu domba. Jadi adik-adik, kan tadi Gideon gak percaya ya, masa sih Tuhan gitu kan. Kemudian Gideon bilang, oke, Gideon mau minta tanda ke Tuhan. Tandanya apa? Nah ayo kita perhatikan sama-sama, eyes on me. Oke, nah adik-adik, jadi Gideon mau minta tanda dari Tuhan. Kemudian Tuhan, Tuhan menyetujuinya. Tandanya adalah Gideon minta, oke Tuhan, guntingan bulu domba ini Gideon akan taruh di tanah gitu ya, lihat kan ya, ditaruh di tanah ya. Terus kemudian Gideon bilang, guntingan bulu domba ini akan ditaruh di tanah semalaman. Besok paginya, kalau misalnya guntingan bulu dombanya basah, ada embun di atasnya, tapi tanah di sekitarnya kering, oke Tuhan, aku percaya aku pahlawan gitu kan, kira-kira gitu. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Wah, lihat nggak yang keluar apa? Ada apa? Ada air ya, basah nggak? Basah ya. Nah kita lihat di sini bahwa tanda yang diminta oleh Gideon, Tuhan penuhi. Ada air keluar dari bulu domba yang diperas, dapat 1 cawan penuh. Berarti basah ya bulu dombanya ya, terus tanah di sekitarnya kering. Nah kemudian Gideon masih nggak percaya, kemudian Gideon bilang, oke Tuhan, 1 tanda lagi deh gitu, kira-kira gitu. Kemudian, nah tapi kali ini kebalikannya, bulunya kering, jadi Gideon minta untuk bulunya yang kering, tanah di sekitarnya yang basah. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat. Nah, yang basah di mana? Tanahnya, bulu dombanya kering. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan begitu setia dan sabar sama Gideon. Walaupun Gideon awalnya dia gak percaya, masa sih Tuhan, aku kan yang paling muda gitu kan. Tapi Tuhan tetap setia. Dia bahkan memenuhi permintaan Gideon untuk memberikan tanda. Oke, terus kemudian, ayo, eyes on me. Kemudian Gideon kayak, oke, aku mulai percaya nih, tapi dia masih ada bimbang adik-adik, dia masih ada takut. Tapi Tuhan tahu bahwa Gideon masih ada rasa takut. Adik-adik tahu nggak apa yang selanjutnya terjadi? Kita lihat gambar ini. Wah ini gambar apa? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak kira-kira ini gambar apa sih Kak? Ada tenda ya, ada kemah ya, benar nggak? Nah, suatu hari Tuhan bilang ke Gideon, Gideon, kamu pergi ke perkemahan orang Midian. Kemudian di situ kamu dengar ada 2 orang bercakap-cakap. Oke, kemudian Gideon pergi, dia lagi dengerin nih. Nih, ini mungkin salah satunya Gideon ya. Yang ini Gideon nih. Dia dengerin percakapan antara 2 orang Midian. Nah, 2 orang Midian ini kira-kira adik-adik bisa tebak gak mereka ngomongin apa? Nih, sama-sama kita lihat ya. Di ayat selanjutnya. Hakim-Hakim 7 ayat 14. Jadi ceritanya gini adik-adik. 2 orang Midian itu salah satunya bermimpi. Kemudian dia menceritakan mimpinya ke temennya.
Kemudian Gideon, Tuhan suruh datang ke perkemahan orang Midian, disuruh dengerin mimpinya, apa yang mereka percakapkan. Ini yang membuat Gideon makin yakin percaya. Kita sama-sama baca, aku bacain ya. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Wow. Jadi adik-adik, Tuhan tahu kalau Gideon masih ada rasa takut. Nah, Tuhan meyakinkan Gideon lagi dengan apa? Dengan dia disuruh datang ke perkemahan orang Midian, dengerin mimpinya, dan kemudian setelah Gideon mendengar ini, Gideon makin percaya. Dia percaya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah. Gagah apa tadi? Gagah berani. Nah, adik-adik. Jadi adik-adik, ayo eyes on me. Oke, dari yang awal tadi Gideon takut, gak percaya, masa sih Tuhan aku pahlawan. Kemudian Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap setia sama Gideon. Kemudian Tuhan memberikan tanda ke Gideon, bahkan Tuhan menepati janji dan rencananya buat Gideon. Nanti kalau adik-adik baca di rumah ayatnya, adik-adik bisa baca di Alkitab, nanti adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan orang Israel, adik-adik. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk sama-sama aku mau kasih tahu ke kita semua. Mungkin ada dari kita yang menganggap diri kita rendah atau mungkin kayak, Kak aku gak bisa Kak, mungkin menganggap diri kita gak bisa. Tapi kalian tahu gak, janji Tuhan bagi kita adalah ya dan amin. Dan Tuhan punya rancangan yang indah buat siapa? Buat Ki? Buat siapa? Aku belum dengar, buat Ki? Iya, Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Nah, rancangannya apa? Kita baca ayat selanjutnya. Yuk, sama-sama aku mau ajak kita semua, teman-teman yang di sini dan teman-teman di rumah, kita baca ayat ini ya sama-sama ya, oke? Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan, amin? Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar lagi dari cerita Gideon, bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan dia merancangkan masa depan yang indah buat kita. Tugas kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin semua? Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur ke Tuhan Yesus bahwa ia merancangkan masa depan yang indah buat kita. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita. Tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa untuk rancanganmu yang indah bagi masa depanku. Aku tahu Bapa, masa depanku penuh harapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Berarti sekarang waktunya adik-adik untuk mengerjakan activitiesnya. Iya, jangan lupa ya untuk mengerjakan activity dan setelah selesai dikumpulkan ke WA grup Kakak Keris Kids. Betul, berarti kita, itu tuh dikumpulin biar dapat apa tuh Kak? Supaya dapat bintang keris. Oke deh, sekarang adik-adik selamat mengerjakan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Dah.